Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan teman-teman kelompok 4, yaitu Cahyan Lamsari Arifin, Angga Setiawan, saya sendiri, Fiona Rohali, Winistik Gulo, Tia Satyana Murni, Novin Filza, akan mempresentasikan materi pertemuan 4, yaitu fungsi non-linear. Yang ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu yaitu Bapak Hassa Herlan, STMM. Selamat menonton. Oke, fungsi non-linear. Fungsi kuadrat adalah fungsi pangkat tertinggi, variabelnya adalah 2. Fungsi kuadrat sering pula disebut dengan fungsi pangkat 2. Bentuk umum fungsi kuadrat dinyatakan dengan y sama dengan f x sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0 dengan a, b, c, r, dan a, o, 0. Untuk memudahkan dalam menggambar grafik fungsi kuadrat terlebih dahulu dicari. Ada 4, yaitu 1. Titik potong grafik terhadap sumbu X jika ada syaratnya Y sama dengan 0, terus AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. 2. Titik potong grafik terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0, yaitu Y sama dengan C, titik yang diperoleh 0, C. 3. Persamaan sumbu simetri, yaitu X sama dengan min B per 2A. 4. Koordinat titik puncak, yaitu XY sama dengan min B per 2A, min D per 4A, dengan D sama dengan B2 min 4AC. Bentuk grafik dari fungsi koordinat Y sama dengan AX2 tambah BX tambah C memiliki 2 kemungkinan, yakni parabola yang terbuka ke atas atau ke bawah. 1. Jika A bernilai positif, A lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Titik ekstrimnya adalah titik minimum dengan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y min. Dan 2. Jika A bernilai negatif, A kurang dari 0, maka parabola terbuka ke bawah. Titik ekstrimnya adalah titik maksimum dan jenis nilai ekstrimnya adalah nilai Y max. Dan ini contohnya. Gambarlah grafik fungsi kuadrat dari Y sama dengan X2 min 5X tambah 4. Berdasarkan Y sama dengan X2 min 5X tambah 4 diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan min 5, dan C sama dengan 4. Dan berikut adalah proses pengerjaannya. Cekidot. Kita cari titik potong sumbu X yang syaratnya Y-nya harus 0. Kita hasilnya adalah X kuadrat min 5X tambah plus 4 sama dengan 0. Kita faktorkan angka X kuadrat min 5X tambah 4. Kita faktorkan jadi buka kurung X tutup kurung buka kurung X tutup kurung
sama dengan 0. Kita cari nilai dua nilai ini yang kalau dikalikan hasilnya 4, kalau ditambah hasilnya ini 5, yaitu angkanya adalah -1, -4. Jadi -1 dikali -4 adalah +4, -1 ditambah -4 adalah -5. Jadi kita cari angka yang pembuat 0 ini, yaitu X -1 sama dengan jadi hasilnya X kita pindahkan ke kanan, jadinya plus X sama dengan 1. Sekarang yang satunya lagi X -4 sama dengan 0. Kita samain lagi X, kita pindahin lagi jadi 4. Jadi titik potong sumbu X-nya adalah 1 dan Y, dan 4, Y-nya 0. Dan materi selanjutnya akan dibawakan sama teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini saya akan melanjutkan pembahasan tentang materi matematika yang terpotong oleh teman saya. Titik potong grafik terhadap sumbu min Y, syaratnya X sama dengan 0. Rumusnya Y sama dengan X pangkat 2 min 5X plus 4. Dimasukin dimasukin angkanya jadi 0 pangkat 2 min 5 dikali 0 ditambah 4 jadi Y sama dengan 4. Koordinat titik potong terhadap sumbu min Y adalah 0,4. Lalu yang persamaan sumbu simetri, rumusnya X sama dengan min B per 2A. Jadi dimasukin angka-angkanya menjadi X sama dengan min 5 per 2 kali 1. Jadi 5 per 2 dan disederhanain jadi 2, 1 per 2. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjutkan menjelaskan koordinat titik puncak dengan rumus diskriminan sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Lalu nilai B-nya adalah min 5 dan nilai A dan C-nya adalah 1, 4. Maka kemudian kita menghasilkan nilai min 5 kuadrat sama dengan 25 dan 4 kali 1 kali 4 adalah 16, maka hasilnya adalah 9. Kemudian kita akan mencari titik puncak, koordinat titik puncak dengan menggunakan rumus titik puncak PXP dan YP, yaitu X-nya adalah titik puncak X-nya min B per 2A, yaitu kita dapat dari atas tadi bahwa nilai X-nya, titik puncaknya adalah 2,5, kemudian titik puncak Y adalah rumusnya min D per 4A. Kita dapat bahwa D-nya diskriminannya adalah 9, dari sini tadi, kemudian 4 nilai A-nya adalah 1. Kita hasilkan titik puncak X dan Y adalah 2,5 dan 2/4. Kemudian kita masukkan dalam grafik, titik puncaknya adalah 2,5, 2,5 dan
min 2/4. Jadi ini adalah titik puncaknya atau titik ekstremnya, kemudian nilai X-nya adalah 1, 0,1 dan 0,4, dan nilai Y-nya adalah positif 4. Ya, halo guys. Jadi saya izin record pakai HP ya karena di sini posisinya sangat ramai dan tidak bisa terdengar suara saya. Oke, perkenalkan nama saya Novin Filza. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya, yaitu menjelaskan dan menuntaskan contoh soal di fungsi non-linear. Jadi saya dapat yang bagian A. Diketahui fungsi non-linear x kuadrat plus 7x plus 10, maka tentukan titik potong grafik terhadap sumbu x. Jadi, untuk menentukan titik potong terhadap sumbu x, kita harus mencari nilai x ketika y sama dengan 0. Artinya kita harus menyelesaikan persamaan x plus 7x plus 10 sama dengan 0 untuk memfaktorkan persamaan kuadrat ini. Oke. Jadi saya ada buat video penyelesaiannya. Sebentar ya. Di sini ada video penyelesaiannya, yaitu diketahui fungsi non-linear x kuadrat plus 7x plus 10. Titik potong grafik terhadap sumbu x itu berdasarkan x kuadrat plus 7x plus 10, A-nya 1, B-nya 7, dan C-nya itu 10. Ini aku bantu cepetin ya. Jadi titik potong grafik terhadap sumbu x itu, nah y sama dengan 0. Jadi persamaan kuadrat x kuadrat plus 7x plus 10 dapat difaktorkan menjadi x plus bla 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 dan x plus bla bla bla. Nah, disinilah kita mencari angka untuk mengisi tempat rumpangnya ya guys. Jadi di sini caranya adalah angka yang menghasilkan 7, penjumlahan yang menghasilkan 7 tapi yang bisa menghasilkan 10 dalam perkalian. Jadi ini saya ada kasih angka dan menurut saya yang benar itu adalah 2 tambah 5. Jadi kita masukkan di persamaan yang pertama itu 2 dan persamaan yang kedua sama dengan 5. Oke, setelah itu kita masukkan, kita turunin nih x plus 2 sama dengan 0. Kita balik x sama dengan min 2. Kenapa min 2? Karena dia perpindahan ya. Dapat untuk yang kedua sama x plus 5 sama dengan 0. Kita cari x sama dengan min 5. Oleh karena itu nilai x yang memenuhi adalah x minus 2 dan x plus 5. Dan grafik jadi titik potong grafik terhadap sumbu x itu min 2,0 dan min 5,0 seperti itu. Ini tulisannya jelek, mohon maaf, tapi ya semoga bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maria Saktiana Murni. Di sini saya akan menjelaskan contoh fungsi nonlinear pada bagian B dan C. Berdasarkan Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X tambah 10,
diperoleh A sama dengan 1, B sama dengan 7, dan C sama dengan 10. Tentukanlah titik potong grafik terhadap sumbu Y dan persamaan simetri. Yang pertama, titik potong grafik terhadap sumbu Y syaratnya X sama dengan 0. Maka Y sama dengan X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Dengan Y sama dengan 0 dipangkat 2 ditambah 7 dikali 0 ditambah 10. 0 ini didapat dari syaratnya, yaitu X sama dengan 0. Maka kita ganti X yang ada di sini dengan 0. 0 pangkat 2 itu 0 kali 0 ditambah 7 dikali 0 ditambah 10. Maka Y sama dengan 10. Koordinat titik potong terhadap sumbu Y sama dengan 0,10. Yang kedua, persamaan sumbu simetri. Persamaan sumbu simetri itu rumusnya X sama dengan min B per 2A. X sama dengan, di sini kita sudah mendapatkan B-nya yaitu 7 per 2, A-nya juga kita sudah ada dari soalnya yaitu 1, maka X sama dengan min 7 per 2 dikali 1. X sama dengan 7 per 2. Atau kalau diubah ke dalam bentuk pecahan campuran, X sama dengan 31 per 2. Sekian video dari saya. Terima kasih. Hai, kenalin saya Fiona Hali. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh fungsi non-linear. Sebagai contoh soalnya adalah X pangkat 2 ditambah 7X ditambah 10. Maka sumbu simetri dan D adalah titik puncaknya. Sebelum itu kita harus memisahkan dulu atau mencari mana A, B, dan C dengan cara dari soalnya ya kita ambilnya. Jadi ini X pangkat 2 itu adalah sebagai A. Karena ini langsung X-nya aja, jadi adalah nilainya 1. Maka A sama dengan 1 dan B adalah 7, sedangkan C adalah 10. Next. Nah, di sini kita akan membahas poin D, titik puncak. Untuk yang A, B, dan C itu sudah dibahas oleh teman saya. Jadi, untuk menentukan titik puncak adalah dengan rumus D sama dengan B pangkat 2 diambil 4AC. B-nya tadi adalah 7, diambil 4, A-nya adalah tadi 1, dan C-nya adalah 10. Sama dengan 7 pangkat 2 itu adalah 49. Diambil 4 kali 1 kali 10 itu adalah 40. Jadi 49 diambil 40 adalah 9. Setelah itu kita mencari X dan Y. X sama dengan, karena sudah ditentukan dari sebelumnya, adalah hasilnya min 3, 1 per 2. Sedangkan Y belum ada. Jadi kita cari dulu dengan rumus min D per 4A. Dengan min D. D-nya adalah ini 9. Min 9 per 4. A-nya adalah 1. Dengan min 9 per 4. Kita sederhanakan menjadi min 21 per 4. Maka X, Y adalah min 31 per 2 dan min 21 per 4. Setelah itu kita gambar grafiknya. Seperti ini kurang lebih. Nah, ini Y-nya dan ini X-nya. Nah, di sini ada min 5,0 dan min 2,0. Itu adalah sebagai titik potong sumbu X. Sedangkan min 3,5
min 2,25 itu adalah sebagai titik puncak, atau yang tadi kita cari adalah min 31/2, min 21/4. Ini dia. Gambar grafiknya menjadi seperti ini kurang lebihnya. Oke, segitu aja video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.